syukurlah kita bisa kembali bertemu dalam kegiatan pembelajaran informatika. Bagaimana keadaannya? Sehat-sehat semua? Sehat. Alhamdulillah. Apakah ada di antara teman kita yang tidak sempat hadir? Ada. Siapa yang tidak hadir? Putri Handayani. Putri Handayani. Kenapa Putri Handayani? Nak? Sakit ya. Memang di masa pancaroba yang seperti ini ya, kita harus menjaga kesehatan. Apalagi cuaca sekarang kan tidak menentu. Jadi memang kita harus bisa cerdas-cerdasnya untuk menjaga kesehatan kita, dan bila perlu memang kita harus minum multivitamin ya. Oke, anak-anak sekalian, informatika seperti yang kita sering lakukan pekan-pekan sebelumnya. Di depan Bapak sudah menampilkan ada yang namanya SEO. Jadi bukan CEO ya, SEO. Itu kalau CEO itu orang Korea biasanya ya. Ini SEO. Apa? Ada yang tahu tentang apa itu SEO? Oke. Search Engine Optimization. Apa itu search engine? Search engine. Search itu artinya cari, mesin engine itu artinya mesin pencari. Itu artinya mesin pencari. Nah, sekarang kita lihat dulu. Tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini adalah peserta didik mampu menguraikan penggunaan mesin pencari dengan variabel yang lebih banyak dengan baik dan lengkap. Nah, ada 3 tahapan sebenarnya nanti yang akan kita lakukan. Yang pertama, kegiatan pendahuluan, di mana kegiatan pendahuluan itu diawali dengan kegiatan apersepsi yang seperti tadi kita melakukan apa sih mesin pencari itu. Terus ada pertanyaan-pertanyaan pemantik. Nanti di kegiatan inti kita akan melakukan diskusi, melakukan presentasi dan melakukan tanya jawab. Selanjutnya di kegiatan penutup kita akan melakukan penarikan kesimpulan tentang pembelajaran kita hari ini, serta memberikan refleksi pembelajaran, baik refleksi mengenai cara mengajar saya maupun refleksi secara umum. Nah, sekarang anak-anak sekalian, pernahkah anak-anakku sekalian mencari informasi di internet? Pernah? Informasi apa saja yang kira-kira yang bisa Ananda temukan di internet? Apa? Jawaban. Oke. Jawaban tentang apa? Tugas. Iya. Bagaimana ketika Anda sekalian ingin mencari materi di internet? Bagaimana caranya? Iya. Apa langkah-langkahnya? Apakah Anda langsung saja misalnya pas mengambil handphone muncul jawaban, atau ada proses? Ada yang bisa membantu Bapak untuk menjelaskan proses tersebut? Kalau sekarang kita dengan kecanggihan teknologi, kadang-kadang kita melihat di FYP ya. Oke Google, iya kan? Oke Google, tolong dong resep makanan. Muncul makanan. Itu adalah salah satu langkah untuk mencari. Kalaupun memang kita bekerja menggunakan komputer misalnya, di mana belum mengenal perintah suara, kita biasanya membuka aplikasi Google Chrome ya, atau Bing, terus mengetikkan bagaimana cara membuat kue lapis legit. Kan seperti itu adalah langkah-langkah untuk mencari informasi. Sebelum kita melanjutkan kegiatan pembelajaran kita, saya ingin supaya kita tetap semangat ini. Kadang-kadang mungkin sudah pernah semangat pagi. Apa jawabannya? Pagi, luar biasa. Oke ya, kita coba ya. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Oke, terima kasih teman-teman. Nah, sekarang Ananda sekalian, tadi kita sudah singgung di awal, apa sih mesin pencari itu? Ada yang bisa menjelaskan, membantu Bapak untuk memberikan pendapatnya mengenai pengertian mesin pencari?
sih yang dicari di sini? Apakah mesin pencari itu sama dengan debt collector? Kan pertanyaannya muncul seperti itu. Ada yang bisa membantu Bapak? Ya, silakan Farel. Mesin pencari adalah program komputer yang dirancang untuk melakukan pencarian atas berkas-berkas yang tersimpan dalam layanan World Wide Web. Oke. Adalah sebuah program aplikasi komputer yang dirancang untuk mencari berkas-berkas yang ada pada World Wide Web. Ya, aplaus dulu teman-teman. Satu pendapat yang sangat baik. Nah, apa itu World Wide Web? Nah, bukan ya? Iya. Apa itu World Wide Web? Nah, itu kalau bahasa sehari-hari yang mungkin tidak bisa disebutkan dengan internet. Iya, wide. Sebuah jaringan yang menghubungkan antara satu komputer dengan komputer yang lain. Oke? Nah sekarang, ya tentu saja dan berdasarkan pengertian tadi yang disebutkan oleh Farel, kita bisa menjawab pertanyaan berikutnya. Apa sih fungsi mesin pencari? Untuk mencari informasi. Oke, untuk mencari informasi. Apakah hanya itu? Atau masih ada lagi? Membuat kita lebih gampang. Ada pendapatnya Ariel ya. Untuk memudahkan urusan kita, anak-anak sekalian, pada saat ini kita akan mencoba untuk membentuk kelompok. Jadi saya harapkan kita membentuk kelompok. Silakan membentuk kelompok dengan jumlah anggota 4 sampai 5 orang dan duduk berdekatan. Ya mungkin apa namanya? Siapa? Irsyad, Muhammad Irsyad dengan Farel bisa ke depan sini nak untuk apa namanya? Bergabung dengan kelompoknya, dan ini juga mungkin kita bisa menggabung dulu kursinya supaya kita bermodel kelompok, supaya Bapak bisa lebih mudah untuk menjelaskan apa-apa saja sih yang harus kita lakukan di dalam kelompok kecil kita. Yang pertama Bapak akan membagikan dulu kertas plano. Nah, jadi ini menjadi media yang akan kita gunakan dalam mengerjakan nanti lembar kerja dari Bapak. Selanjutnya Bapak akan memberikan bahan bacaan. Ada 2 bahan bacaan yang akan kita diskusikan sama-sama. Ini. Dan untuk kelompok yang satunya ini ya. Nah, silakan dilihat, silakan Anda lihat ada 2 topik di situ. Yang pertama itu materi tentang mencari informasi dengan lebih spesifik dengan variabel yang lebih banyak di internet. Dan materi yang kedua itu adalah studi kasus atau simulasi masalah. Jadi ada seseorang yang bernama Budi yang memiliki masalah dalam mencari informasi di internet. Ya. Terus lampiran ketiga itu ada LKPD. Itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang diharapkan untuk dijawab oleh Ananda dan dituliskan. Setelah nanti Ananda mendiskusikan hasil diskusi kelompoknya, Ananda akan mempresentasikan dan akan ditanggapi oleh kelompok yang lain. Ada pertanyaan nak untuk instruksi pengerjaan LKPD ini? Bisa dipahami ya? Bisa. Ya, saya mau dengar lagi suaranya satu kali lagi. Semangat pagi! Pagi luar biasa. Oke ya, kelihatan kalau kita memang belum makan siang ya. Iya. Silakan ya, silakan bekerja. Oh sorry, saya lupa. Harusnya juga dibagikan, Idol. Jadi karena ada yang berwarna cerah, ada yang berwarna gelap, nanti silakan bertukar ya. Cerah, kita mau yang cerah, oke. Oke. Nah, silakan didiskusikan sambil apa namanya? Ya. Sambil Bapak akan berjalan untuk membantu stimulasi tentang masalah-masalah yang ada hadapi. Apa definisinya? Setelah kita diskusikan apa definisi? Yang kami dapatkan Ya. itu adalah mesin pencari adalah sistem perangkat lunak yang digunakan untuk mencari informasi di internet. Mesin pencarian ini menggunakan algoritma khusus untuk mengindeks dan menelusuri
populer. Namun, Ya. Budi mencoba menggunakan kata kunci yang lebih spesifik seperti jurnal ilmiah, dampak perubahan iklim pada pola cuaca, dan mencari referensi dalam bahasa Indonesia. Contoh. Jadi kurang lebih 5 menit lagi kita akan melakukan presentasi karena hampir saya lihat di kelompok 1 ini sudah hampir selesai, tinggal bagian-bagian pelengkapnya saja. Dan di kelompok 2 pun ini sudah selesai ya. Kelompok 2 ya, jadi siap. Jadi siapkan siapa nanti yang akan menjadi moderator, siapa yang akan mempresentasikan, dan siapa yang mungkin akan menjawab pertanyaannya. Oke, jadi sekali lagi nak, saya sampaikan kepada Anda, Bapak mengharapkan betul-betul kita mampu untuk menunjukkan sikap, karena ada beberapa penilaian. Pertama, beriman dan bertakwa. Ini untuk mengambil pelajaran Pancasilanya kita ya. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, berpikir kritis. Yang ketiga adalah mandiri dan bertanggung jawab. Oke, bagaimana Anda sekalian, sudah selesai ya? Sudah siap untuk melakukan presentasi? Oke, sebelum Anda melakukan presentasi, Bapak ingin menjelaskan bahwa selama Anda melakukan presentasi, Bapak akan memberikan penilaian mengenai hasil presentasi Anda sekalian. Jadi Bapak kembali menekankan bahwa Bapak tetap mengharapkan Anda dapat mengerjakan ini dengan sungguh-sungguh, mempresentasikan nanti dengan sungguh-sungguh. Oke, siap? Oke, ulang dulu. Semangat pagi! Pagi! Luar biasa! Oke, terima kasih. Nah, sekarang siapa yang ingin melakukan presentasi lebih awal? Saya. Oke, kelompok 2 ya. Oke, silakan. Kelompok 2 silakan ke depan. Pasang lembar presentasinya. Ada apa sih? Ya. Ada preset? Oke, ada ya. Iya, enggak apa-apa. Terima kasih banyak atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami kelompok 2 untuk mempresentasikan tentang mesin pencari. Langsung saja, supaya tidak membuang waktu, saya langsung ke teman saya yang bernama Husnul Khotimah. Di sini saya akan membacakan apa sih itu definisi dari mesin pencari. Mesin pencari adalah sistem perangkat lunak yang dirancang untuk mencari informasi di internet. Mesin pencari menggunakan algoritma khusus untuk mengidentifikasi dan menelusuri konten yang ada di web. Kemudian menampilkan hasil yang paling relevan berdasarkan kata kunci yang dimasukkan oleh pengguna. Contoh mesin pencari yang populer termasuk Google, Bing, dan Yahoo. Fungsi utama mesin pencari adalah mengidentifikasi, menelusuri, mengurutkan, mengambil data. Selanjutnya untuk Muhammad Farel Anugrah untuk menjelaskan tentang fungsi mesin pencari. Fungsi mesin pencari adalah 1. Mengindeks, mengumpulkan dan Nah, itulah tadi hasil presentasi kami akhiri dengan ucapan salam dan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikan ya, silakan kelompok 2 untuk kembali. Selanjutnya kita tampilin atau tampilkan ini? Tampilkan. Oh, tampilkan. Kita tampilkan presenter dari kelompok 1. Ada apa? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
dengan mengakhiri mesin pencari. Adapun untuk materinya, saya persilakan untuk anggota kelompok saya, Muhammad Arif. Ya, karena kebanyakan menampilkan berita tentang bencana alam dan cuaca ekstrim, bukan kajian ilmiah. Banyak artikel yang relevan tetapi berbayar, sehingga dia tidak bisa mengaksesnya tanpa berlangganan. Artikel yang ditemukan dalam bahasa Indonesia berasal dari situs yang tidak terverifikasi dan diragukan kredibilitasnya, serta adanya masalah keamanan dengan situs yang penuh dengan iklan dan pop-up. Mengapa masalah tersebut membuat frustasi? Masalah tersebut membuat frustasi karena dia membuat referensi ilmiah yang spesifik dan kredibel untuk skripsinya. Tidak mampuan untuk mengakses artikel berbayar dan menemukan sumber yang terpercaya, memperlambat proses penelitiannya dan menambah stres. Baik, itulah beberapa penjelasan dari kelompok kami. Apakah ada yang mau ditanyakan? Terima kasih untuk pertanyaannya. Kami akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikan aplaus untuk ini sudah kita laksanakan. Nah, sekarang kita masuk ke dalam kegiatan penutup. Nah, sekarang saya ingin kita di kelas ini mampu untuk menarik kesimpulan. Apa kesimpulan yang Ananda peroleh dari pembelajaran kita hari ini? Ada yang bisa membantu Bapak untuk memberikan kesimpulan? Ada yang bisa? Kesimpulan? Baik, adapun kesimpulan yang dapat saya ambil dari hasil diskusi kami, yaitu mesin pencari telah menjadi alat yang tak tergantikan bagi siswa SMA. Dengan penggunaan yang tepat, mesin pencari dapat sangat mendukung proses belajar dan pengembangan keterampilan riset. Namun, penting bagi siswa untuk belajar menggunakan mesin pencari dengan bijak dan etis, serta mengembangkan kemampuan untuk mengevaluasi sumber informasi secara kritis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikan aplaus untuk rekannya. Sekarang saya ingin meminta lagi dari Ananda sekalian mengenai refleksi pembelajaran kita. Bagaimana menurut Ananda model pembelajaran kita pada hari ini? Apakah ada yang berbeda dari sebelumnya ataukah sama-sama saja? Bagaimana perasaan Ananda belajar hari ini? Apakah senang? Senang. Apa yang membuat senang? Berkelompok. Oke, berkelompok. Ada lagi selain berkelompok? Menyampaikan pendapat. Bisa mengungkapkan pendapatnya. Oke, masih ada lagi? Apa? Kreatif otak. Oke, untuk meningkatkan kreativitas ya. Oke, terima kasih banyak. Terakhir ini, ayo saya ingin kita mengaplaus untuk diri kita sendiri. Baik, Anda sekalian, mungkin hari ini kita sudah mempelajari beberapa hal. Mudah-mudahan ada hal-hal yang bermanfaat bagi kita, yang bisa kita manfaatkan dalam kehidupan kita di sehari-harinya, dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak terlepas mungkin selama proses pembelajaran ini ada kesalahan kata dari Bapak, kesalahan sikap dari Bapak yang mungkin menyebabkan luka di hati. Bapak harap mari kita saling mengikhlaskan, karena Bapak juga yakin dan percaya itu semua tidak ada unsur kesengajaan. Akhirul kalam, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi